Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pusat Riset STM. STM ini mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan ya, sesuai dengan logonya STM ID Learning with Fun. Nah, di sini di salah satu pojok Pusat Riset STM ini kita membuat suatu inovasi teknologi ya. Sebenarnya ini percobaan handphone. Jadi akibat pandemi COVID, kita berinovasi bagaimana praktikum itu tetap berjalan dan dia bisa melakukan eksperimen dari jarak jauh. Tapi bukan virtual, tapi memang real eksperimen. Dia bisa melihat juga nanti dengan kamera. Oke. Jadi dulu percobaan handheld ini salah satu praktikum dari praktikumnya fisika, jurusan fisika di Universitas Kuala. Bantuan dari rebound dia tetap ada 2 coil gitu ya, jadi dialiri arus kemudian satu ada sensor magnet yang akan mengukur kuat medan magnet. Nah, jadi untuk mengontrol baik arus ya maupun sensor itu digunakan web. Oke. Jadi di sini jelas ya sensornya bergerak karena dia akan mengukur kuat medan magnet di dalam sumbu ini. Karena ini kan eksperimen untuk pendidikan, jadi mungkin tidak teliti sekali ya, mungkin naik turun biasa lah penelitian skala pendidikan ya. Nah, jadi itulah kemudahan dalam dunia pendidikan ya, kita bisa membuat alat peraga yang memang tidak terteliti untuk yang industri atau untuk penelitian ya. Yang penting dia bisa mengerti konsepnya. Oke. Jadi ini untuk mengakses ini ya, kita bisa buka. Ini saya tunjukkan lagi di awal, ini dari awal tadi. Ini halaman utamanya ketika kita akses ini karena masih lokal ya. Jadi kita rencana mau bikin publik, ini tergantung dari Asiti Unsiah ini untuk bisa membuat IP ini di forward menjadi publik sehingga bisa diakses dari kampung ya. Kalau selama ini masih bisa hanya bisa diakses di WiFi Unsiah. Ya, kalau dari kampung belum bisa, artinya dari internet belum bisa, cuma dari lingkungan kampus Unsiah kalau pakai WiFi Unsiah bisa ya. Nah, karena ini IP-nya IP lokal 192.168.31.250. Kemudian dengan port 3000. 3000. Oke. Ini tulis namanya deh, apa namanya? Nah, oke. Nah, itu namanya. Kemudian kita masukkan voucher ya. Nanti voucher akan dibagikan. Ini vouchernya. Ini voucher itu supaya bisa praktikum, pembagian waktu praktikum ya, sehingga mahasiswa bisa praktikum sesuai dengan jam yang sudah dialokasikan. Kita login. Nah, hasil ya. Nah, ini kita bisa ini have, ini gue eksperimen nih load. Kita langsung pergi saja ke eksperimen. Nah, jadi ini udah keluar menu untuk melakukan eksperimen, halaman untuk melakukan eksperimen ya. Kita lihat di sini ada jam, berarti jam itu terus berubah. Jadi sisa waktu ada 2 jam 50 menit. Ya. Nah, kemudian untuk memulai percobaan, nah, kita harus menginisiasi dulu sistem homing istilahnya. Kenapa sistem homing? Karena ini adalah motor stepper 2 buah ya untuk mengendalikan koil ini, koil kedua, ini koil pertama, ini koil kedua. Ini juga mengatur sensor di mana mau diukur. Nah,
Jadi karena kan instruktur ini udah nggak tahu di mana nolnya. Nah, yang kasih tahu nol tuh ini apa namanya, ada switch ya. Ini kasih switch ini sama switch ini, satu lagi ada dua switch ini ya. Kasih dan lihat kita harus tekan inisialisasi dulu. Coba diarahkan ke sini bagaimana itu. Ini tekan ini dulu. Sebentar, coba ke sini di video kan. Nah, jangan diklik dulu. Nah, ini nanti akan diklik inisialisasi itu. Coba dilihat foto ke sini juga ke saklar. Nah, coba klik tadi tombol tadi. Nah, oke, dah menyentuh dia ya. Nah, sekarang pun ini sudah berubah menjadi warna hijau. Sudah inisialisasi. Sekarang kita bisa mengukur, kalau kita mau mengukur, atau ini dulu kita lihat arus ya. Di sini ada koil pertama yang ini, kemudian koil kedua yang ini. Jadi koil pertama ini bisa kita kasih arus maju ya, dengan mengklik forward atau arus balik ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kebetulan ini ada magnet ya. Ada magnet untuk melihat bagaimana arusnya mengalir ya. Nanti kalian bisa analisis. Yang merah biasanya apa? Utara apa selatan? Merah. Kemana menunjuk? Ke utara ya. Ke sana kan barat. Jadi merahnya menunjuk ke utara. Ini saya taruh di sini. Jadi kompas itu coba dilihat di sini. Nah, kan kompasnya ke utara. Nah, ini coba lihat di sini. Forward ya. Coba diklik yang forward. Coba diarahkan ke sana. Forward diklik. Nah, itu ya. Jadi dia nggak usah lama-lama hidup apa namanya arus yang mengalir dalam koil. Nah, kalau lama-lama nanti kepanasan. Cukup hidup ketika kita mau mengukur. Nah, sekarang coba backward lagi, kita arahkan ke situ. Backward, ini diklik backward. Nah, jadi kalau backward, ya, oke, ini sama juga. Koil kedua. Nah, coba koil kedua forward, tombol koil kedua. Coba. Koil kedua bukan ini kedua, yang ini. Sama tadi dengan yang pertama, arahnya backward. Tadi bagaimana? Enggak, dalam konteks forward backward. Ini kan, ini juga kita lihat forward di sini. Forward kan, berarti merahnya sebelah ke sini. Merahnya ke timur ya. Ini kembali. Kembali menjaga. Nah, nanti kita perbaiki ya. Kita perbaiki ini kembali. Perbaiki supaya dia arahnya sama. Oke. Kemudian untuk mengatur posisi pengukuran apa namanya sensor. Jadi yang pertama kita atur dulu bukan sensor ya, kita lihat di sini adalah posisi koil. Kita mau berapa jauh ini koil ini, yang paling dekat segini misalnya. Ya, karena ini sudah terbatas, kita bisa jauhin lagi. Jarak koil ya, kita geser 2 mili ini. Ini karena spasinya 2, nanti koilnya akan bergeser 2. Ya, ini geser lagi, 2. Kemudian berapa jauh koil dari koil 1 dengan koil 2 sudah ditulis di sini. 188 ya. Nah, ini bisa kita mau gerak cepat ke 4. Itu agak cepat ya sedikit geraknya. Nah, gitu ya. Kita mau buat 10. Kita lihat. Tak sejauh
Nah, jadi untuk apa, gerak koil. Nah, kemudian data ini posisi apa, pengukuran. Ini bisa mungkin kita ambil data ya. Yang pertama ini kan pada 0 milimeter ya. 0 milimeter. Jadi 0 dari sisi ini ya, dari alatnya ya. Ini mungkin perlu kita ukur yang dimaksud 0 di sini berapa jauh dia dari koil ini. Ya, coba ambil meter mungkin. Nah, kita tunjukkan terus ada roll. Oh, panjang ini. Kalau benar, apa itu saja tuh. Oke, ini kalau kita ukur ya. Jarak ini kan koil ini diamnya terus dan nggak bergerak. Jadi kalau kita ukur di sini sensor itu kan mulai dari yang hitam itu ke sini coba sedikit. Kita lihat di sini berarti 10 ya. 10 Ya, sekitar 10 cm. cm. Jadi nanti kalau mau pakai 10 cm ya. Jadi itu kalau 0 berarti dia jarak dari itu 10 cm. Nah, nanti kita ambil data, get data, tekan get data. Nah, ini ketika get data, nah dia apa dihidupin koil ya. Jadi kalau umpamanya posisinya ideal seperti ini, nah, ini koil ini saja yang nyala ya. Kalau get data berarti satu koil yang itu. Kalau misalnya dua-dua ideal berarti dua-duanya tidak hidup. Datanya diambil, jadi magnetit yang diambil itu adalah magnetit dari ambien atau magnetit ya ada di sekitar di sini. Nah, gitu. Kemudian ini datanya nanti bisa di copy ya. Kemudian kalau kita mau apa namanya, apa ini virtual atau ini asli gitu ya. Nah, kita bisa lihat kameranya ya, kalau seandainya dari rumah. Nah, ini arahnya kemana nih? Oh, pengen geser dulu ya. Ini posisinya mungkin kagak lari. Ininya always on top nih, ini enggak ada ya, always on top nih. Begini ya, supaya nampak luar. Nah, ini kok kalian gerakkan ini, dia akan berubah di mana nih, bisa kalian lihat dari rumah bahwa eksperimen kita ini sebentar ya, ini bengkokinnya nggak pas nih. Nah, saya bengkokin dulu sedikit alatnya ini pas ke ininya lalu oh, ininya apa namanya, goyang ininya nggak bagus. Nah, ini saya pikir sudah lumayan sedikit. Nah, ininya ini lakban ya.
Nah, ini bisa kita lihat dari kamera ya. Ini kalau kita gerakin apa namanya, sensornya ke kanan. Nah, jalan. Nah, ini mungkin supaya nampak lebih apa, kita besarin 5 mili. Nah, ya. Nanti bisa kita lihat dia, kita akuisisi datanya. Nah, gitu. Jadi kita ubah-ubah posisi itunya, dan juga bisa kita lihat perubahan posisi coil ya. Kita gerakkan lagi ini supaya kita ingin melihat coilnya. Nah, coil ini. Ini coil ini bisa kita gerakkan juga. Nah, gitu ya. Jadi ini real ya, eksperimennya itu real. Ya, jadi bukan virtual. Ya. Nah, oke. Jadi ini data ini tinggal di copy paste saja. Bisa ditaruh ke apa? Ke file text, kemudian bisa di load ke Excel. Nanti tinggal diolah. Nah, jadi nanti mahasiswa bisa mungkin dua variasi, bisa memvariasikan posisi apa? Posisi apa namanya ini, jarak antar koil ya. Nah, ini jarak antar koil 212 mm, itu bisa divariasikan. Jadi supaya eksperimen masing-masing mahasiswa itu berbeda ya. Juga nanti mau variasikan forward, backward, forward, atau satu koil saja hidup, dua koil hidup, maju mundur. Jadi bisa dieksperimenkan, nanti dilihat bagaimana pola daripada grafik. Ini bisa diplot ya. Jadi ini kalau kita lihat nomor pengambilan X. X di sini adalah posisi sensor ya. Kalau jarak antar sensor perlu dicatat di sini saja ya, karena jarak dari sensor nggak ada berubah ya. Jadi mungkin berapa skenario, 2 skenario jarak antar sensor. Nah, ini udah 2 kali. Jadi yang dia ubah-ubah kan nanti ini apa namanya, jarak sensornya ya, jarak antar koil mungkin 2 macam saja ya, berapa kalian mau. Jadi antar kelompok itu bagusnya nggak boleh sama ya. Jadi kalian coba acak saja. Nah, kemudian ini untuk ambil datanya, ini nanti bisa diplot ya. Nah, di sini jadi yang pertama itu X. X itu jarak. Jadi kalau X0 itu berarti jaraknya dari sensor pertama berapa tadi? 10. Wah, jadi kalau sudah hampirnya di sini satuannya mili, kalau di sini berapa nih? 12. 12 berarti 10, 100 mili tambah 12 berarti 112 mili. Nah, nanti di copy paste di nikah. Kemudian ini berapa besar arus yang mengalir di sini itu sudah kita ukur. Kemudian ini alatnya kita potong dulu, ini kita pasang akumulator repot. Kita sudah ada alatnya, cuma kali ini nggak kita bawa. Ini udah kita ukur untuk kita kasih tahu nilai tingkatnya. Nah, itu ada pertanyaan. Oh, itu lain, percobaan lain. Karena kita mau buat juga ini belum sempat. Oh, ya, ini percobaan lain lagi. Ini karena tempat kita sempit, kebetulan tempat yang kita dikasih segini ya, alhamdulillah. Nah, kita tempel ke dinding. Karena kita tahu ada meja nih. Karena tempatnya sempit, ya kita tempel ke dinding saja. Nah, gitu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Nah, itu mungkin udah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti masalah vouchernya bisa minta sama admin kita ya, Mujaki ya. Kelompok, berdasarkan kelompok yang ada dibagi. Demikian kami dari Pusat Assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.